menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka. Mereka seperti itu karena ada guru. Ada intimidasi tidak selama itu? Ada. Pak, saya tidak melakukan itu. Apakah memang betul sampean melakukan ini dengan dia posisi menangis? Jadi saksi yang mereka ajukan, keterangan yang satu dan yang satu berbeda. Kekerasan yang diakibatkan oleh apa? Ya, kalau dari visum, tumpul. Jujur Ibu, pernah nggak melakukan itu? Tidak Pak, karena saya pada saat itu ada di kelas saya. Menyampaikan kepada mereka, mengingatkan kepada mereka. Mereka seperti itu karena ada guru. Guru honorer SDN 4 Baito, Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara ini terpaksa harus berurusan dengan pihak kepolisian, bahkan sempat ditahan selama kurang lebih 1 minggu pemirsa lantaran dituduh melakukan kekerasan dan juga penganiayaan terhadap salah satu muridnya yang belakangan diketahui bahwa muridnya ini adalah anak dari seorang anggota kepolisian. Dan saat ini saya sudah sampai pemirsa di SDN 4 Baito. Saya akan menemui Ibu Supriyani mendengar ceritanya secara langsung, yang dimana ini adalah hari pertama Ibu Supriyani menginjakan kaki kembali di sekolahnya di SDN 4 Baito setelah penangguhan penahanan yang ia lalui beberapa waktu lalu. Seperti apa sebenarnya faktanya? Saya Tiara Harahap, Anda menyaksikan fakta. Ibu Supriyani, Assalamualaikum. Bu ganggu, maaf, Tiara dari Fakta TV One. Sehat ya Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ibu Supriyani ini pemirsa adalah guru honorer ya dari SDN 4 Baito ya Bu ya? Iya. Yang belakangan ini viral, kita ketahui bahwa Ibu Supriyani ini harus menghadapi permasalahan di kepolisian begitu ya, karena ada dugaan ataupun dituduh begitu melakukan kekerasan serta penganiayaan kepada salah satu muridnya begitu. Nah, benar tidaknya ini tentunya harus dibuktikan di persidangan, tapi yang jelas kita harus tanya langsung ya kepada Ibu Supriyani seperti apa kejadian di hari itu di tanggal 24 April Bu ya. Tapi sebelum itu saya penasaran, Ibu Supriyani ini sehari-harinya ngajar di kelas mana, Bu? Di kelas 1B. Oh, kelas 1B. Oke, boleh kita lihat ke dalam ya? Iya, bisa. Jadi, ini pertama kali datang lagi ke sekolah setelah penangguhan penahanan, betul ya? Iya, karena kangen sama teman-teman, Mbak. Sama siswa-siswa sudah 2 minggu ditinggal. Jadi saya datang di sini untuk ketemu teman-teman. Sekalipun hari ini belum ngajar ya, Bu Supriyani ya? Iya, mungkin nanti masuk mengajar itu setelah sidang kedua. Setelah sidang kedua, oke. Jadi di ruang kelas ini ya Bu ya, sehari-hari Ibu menghabiskan waktu bersama anak-anak, murid-murid begitu, mengajar di SDN 4 Baito ini. Sudah berapa lama? 16 tahun, Mbak. 16 tahun. Honor. Honorer. Per bulannya? Dibayar berapa itu? 300.000 di bulan selama 3 bulan. 3 bulan? Oh, jadi nggak langsung gitu ya? Per 3 bulan berarti Ibu, mohon maaf, ini menerima kurang lebih 900.000 gitu. Kemarin kan Ibu sempat nggak ngajar ya, meninggalkan kelas ini beberapa waktu, kurang lebih 1 minggu ya Bu ya? Iya, 1 minggu. 1 minggu. Apa Bu yang paling dikangenin dari isi kelas ini semuanya? Ketemu anak-anak. Karena sehari-hari kita sama-sama itu. Jadi 1 minggu nggak ketemu itu sedih rasanya. Sedih. Saya lihat Ibu sangat-sangat emosional. Mungkin ada yang ingin disampaikan, Bu Supriyani. Ya, mudah-mudahan dengan masalah ini cepat selesai dan bebas tuh dari hukum. Ya, karena saya nggak bersalah.
Ibu yakin Ibu tidak bersalah ya? Ibu pernah nggak, kan namanya juga anak-anak gitu ya, mereka nakal-nakal anak-anak biasa gitu. Pokoknya Ibu sampai jengkel, paling emosi karena mereka bandel ini, paling keras, paling tegas pernah Ibu apain? Paling cuma dinasihati. Dinasehati aja? Nggak pernah Ibu mungkin cubit, main tangan? Nggak pernah sama sekali ya? Nasihati, tidak boleh nakal kalau pengen jadi anak pintar. Oke, termasuk yang kemarin, mohon maaf ya, siswa yang sempat melapor, sempat mendapat kekerasan dari Ibu Supriyani. Ini Ibu tahu anaknya? Dekat sama anaknya juga? Tidak. Nggak dekat? Oke, kalau mungkin saya boleh diceritain Bu, itu awal mulanya seperti apa sih Ibu Supriyani? Itu awalnya dilaporkannya itu tanggal 26. Jadi saya tahu itu dari situ tanggal 26 jam-jam setengah 1 ya, kan hari Jumat. Ibu lagi ngajar itu? Sudah pulang. Oh, udah di pulang. rumah. Setelah pulang di rumah, tidak lama ditelepon sama Pak Kanit. Pak Kanit Polsek, Pak Jeffrey, dia menelpon, Ibu di mana? Dia bilang, jawab, di rumah Pak, ada apa? Bisa datang di kantor sebentar. Saya kaget, selama ini kan Nggak pernah Ibu ditelepon kayak gitu? Nggak pernah dipanggil, apalagi dari kantor polisi. Saya langsung bergegas datang di kantor. Ibu waktu itu posisinya lagi di kelas mana nih? Sudah di rumah. Oh, di rumah ya? Iya, Oke. pulang sekarang. Setelah itu saya siap-siap datang ke kantor. Di situ sudah ada Pak Kanit, Pak Jeffrey, Pak Kapolsek, kedua orang tua korban, dan korban. Korban, oke. Mohon maaf, korban itu di sini juga kah? Ada di sebelah. Oh, bukan kelas 1B ini? Bukan muridnya Ibu? Bukan. Di mana Bu kelasnya Bu? Boleh kita ditunjukin ya, ke sana ya? Sebelah. Oke, kita coba ke ruangan korban ya. Inisial D ya. Inisial D, kita ke ruangan korban yang sebenarnya tidak jauh. Ini bersebelahan langsung dengan ruang kelasnya Ibu Supriyani di 1B. Ini adalah 1A begitu ya Bu ya? Boleh izin masuk Bu Supriyani? Bisa. Oke. Jadi ini adalah ruangan yang berbeda dengan ruangan Ibu Supriyani tadi. Disinilah korban D ini belajar. Nah, Ibu pada saat itu tidak masuk ke ruangan ini sama sekali? Tidak sama sekali. Ibu yakin? Iya. Nggak lupa Bu? Tidak. Kalau dari informasi kan kejadiannya sekitar kurang lebih jam 10 tuh ya? Jam 10 itu lagi ada kegiatan mengajarkah atau istirahat? Jam 10 itu kalau anak-anak kelas 1 sudah tidak ada di halaman sekolah sini. Karena jam 10 itu anak-anak sudah pulang. Tapi di tanggal 24, sekalipun beda nih Bu kelasnya, kan sebelahannya. Ibu ketemu sama korban? Tidak. Sama sekali? Iya, sama sekali. Saya tidak pernah keluar di kelas itu pada saat hari Rabu tanggal 24. Bahkan bu gurunya katanya pergi absen di kantor jam 9, saya tidak melihat. Karena saya fokus dengan anak-anak di kelas 1B. Nggak apa-apa ya, saya berangkat dari apa yang kemudian ini ada di dakwaan. Karena kan informasinya Ibu ini dituduh memukul dengan menggunakan sapu. Sapu itu selalu ada di kelas ini Bu? Ada. Di sebelah mana? Di ujung. Harusnya. Di sana. Oh ini. Oke. Jadi ini adalah sapu yang digunakan untuk anak-anak itu piket atau gurunya yang akan? Gurunya yang piket, Mbak. Oke. Jadi guru yang menggunakan sapu ini. Oke. Kita tidak tahu sebenarnya sapu yang dimaksud ini oleh di dalam dakwaan itu yang mana, karena di sini memang ada dua begitu ya. Tapi yang jelas Bu Supriyani ini dituduh menggunakan sapu melakukan kekerasan di bagian kaki begitu ya Bu? Di bagian paha bagian atas. Di bagian paha bagian atas. Saya tanya Ibu sekali lagi, itu betul tidak terjadi dan tidak Ibu lakukan? Tidak. Jadi kalau Ibu melihat apa yang menyebabkan Ibu akhirnya bisa tertuduh sesuatu yang mungkin Ibu nggak lakukan di hari itu? Saya tidak tahu juga kenapa ada laporan seperti itu, karena kenapa juga saya yang dituduh, padahal di saat itu saya tidak masuk di sini. Biasanya Bu, kalau misalnya ada anak yang berantem gitu ya, atau anak yang dimarahi guru lah, itu satu sekolah tahu Bu? Tahu. Pasti tahu? Iya. Biarpun ada luka sedikit atau cuma anak-anak menangis, itu yang lainnya sudah berkerumun. Iya, itu pada saat hari Rabu tidak ada apa-apa. Nggak ada kejadian apapun ya? Tidak ada kejadian apa-apa. Jadi sama sekali tidak ada keributan, bahkan Ibu mengenal sosok
murid yang saat ini menjadi korban ini sebagai anak-anak yang ya sering juga diingatkan oleh guru-guru lain gitu ya. Iya. Nah biasanya setelah diingatkan guru-guru lain, ini memang ada laporan tertentu tidak sih ke orang tuanya gitu misalnya? Nggak ada. Sampai orang tuanya mungkin datang ke sekolah? Tidak pernah. Nggak pernah ya? Iya. Baru kali ini ada laporan orang tua sama guru soal fitnah. Tapi setelah itu guru-guru ini sempat ada teguran nggak sih Bu? Tidak ada. Enggak ya? Enggak. Baik, setelah itu di tanggal 26 Ibu datang, apa yang Ibu alami di kantor polisi itu? Nah, di situ Pak penyidik menyampaikan, Ibu maaf saya panggil di kantor ini karena Ibu telah dilaporkan sama orang tua Ananda D tuduh memukul pakai sapu ijuk di sekolah. Karena di situ saya kaget ya, karena pada saat itu kan saya ada di kelas saya, kenapa saya dapat tuduhan seperti itu? Saya tidak menerima dengan tuduhan itu. Gimana Ibu menjelaskan pada saat itu bahwa Ibu sama sekali tidak pernah melakukan kekerasan itu Bu? Ya. Maaf Pak, saya tidak melakukan itu. Terus saya sempat lihat lukanya, coba nak lihat lukanya Ibu, diperlihatkan ternyata lukanya luka melepuh. Jujur Ibu, pernah nggak melakukan itu? Tidak Pak, karena saya pada saat itu ada di kelas saya bilang gitu. Nah terus di situ orang tuanya bilang kalau begini caranya saya akan lanjutkan ke jalur hukum. Ada intimidasi tidak selama itu? Ada. Saya diintimidasi sama Pak sampai 2 kali. Yang pertama itu ditelepon, katanya Ibu datang saja di rumahnya. Di rumah korban? Iya, di rumah korban. Kalau mau masalah ini selesai, meminta maaf, mengakui kesalahannya. Tapi saya menolak. Kenapa saya harus minta maaf ke rumahnya? Padahal saya kan nggak salah, saya nggak melakukan. Jadi kalau ada informasi yang beredar bahwa Ibu Supriyani ini sebenarnya pernah mengaku bahwa melakukan kekerasan, itu Tidak pernah. nggak pernah. Salah artinya informasi itu ya Bu ya? Iya. Yakin Ibu? Yakin. Juga ada informasi Bu, uang 50 juta rupiah ya, yang kemudian ini sempat dimintakan ke Ibu. Iya. Ini seperti apa ceritanya? Banyak sekali itu nominalnya. Disebut tidak untuk apa? Katanya itu saya dengar sendiri dari Pak datang di rumah sambil mengantar surat panggilan ketiga. Nah, di situ dia mengatakan, suami saya yang bilang tuh, bagaimana Pak bisa atur damai atau tidak? Ya di situ Pak dia mengatakan tidak bisa, makanya saya lanjut ini laporkan ini berkas karena Ibu disuruh siapkan uang 5 gitu. 5? Iya, dia bilang 5. Terus suami bilang 5 kecil atau 5 besar? 5 besar. Jadi memang setelah itu Ibu tidak pernah lagi bermediasi atau bertemu langsung dengan... Terakhir kemarin tanggal 16 itu langsung ada panggilan di jaksa ya. Ya, yang mengabari itu penyidik. Ibu nanti hari Rabu datang di jaksa karena mau ada pelimpahan P21. Di situ tidak ada persiapan apa-apa. Kalau mau langsung ditahan di lapas. Setelah itu sekitar jam 3 ada pemberitahuan dari jaksa bahwa saya harus dibawa ke lapas. Pada hari itu juga? Iya, ibu harus langsung ditahan ya? Ibu harus ditahan selama 2 hari sambil menunggu persidangan. Saya lihat Ibu pasti masih trauma di hari itu ya Bu ya. Hari yang nggak pernah Ibu sangka-sangka, nggak mudah buat Ibu Supriyani. Jadi di situ saya harus berpisah sama anak kecil. Jadi Ibu berpisah sama anak-anak di rumah. Kebetulan waktu hari itu anak ikut mengantar yang kecil. Jadi saya dibawa ke lapas, anak pulang bersama suami. Tapi tentunya kita tahu ya proses ini kan masih terus berlanjut. Bahkan kemarin persidangan sudah dilakukan, persidangan pertama begitu ya. Sekalipun Ibu tahu kalau banyak sekali yang mendukung Ibu di luar sana, masyarakat Indonesia, kemudian juga dari PGRI. Apa yang Ibu rasakan di persidangan pertama itu Bu? Ya senang karena sudah banyak yang mendukung, mensupport seluruh Indonesia Mbak ya.
kita harus semangat demi kebebasan. Ibu yakin tidak kalau suatu saat ini pasti akan selesai dan ujungnya akan seperti apa? Mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan kita bebas dari hukuman apapun. Optimis Ibu akan bebas? Ya, Optimis. optimis. Ibu sebenarnya terima kasih banyak atas waktunya. Iya. Sudah mau bercerita dengan saya, sudah mau membagikan seperti apa kemudian itu bagaimana Ibu mencintai murid-murid, kemudian juga detik-detik Ibu berpisah sampai akhirnya mendapatkan penangguhan penahanan saat ini. Mbak. Sekali lagi terima kasih banyak Bu Supriani, sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah. Ketemu kontak selanjutnya. Kejadian itu, untuk kejadiannya persisnya itu adalah tanggal 24 April 2024. Dalam BAP itu pelaku tidak pernah mengaku. Justru itulah yang menjadi dasar kepada orang tua korban untuk menempuh jalur hukum. Dan dalam 5 bulan itu sudah banyak proses mediasi-mediasi yang dilakukan, baik dan melibatkan banyak pihak, baik dari pelaku sendiri, kemudian orang tua korban, kemudian ada suami pelaku juga, kepala desa, kepala sekolah, seperti itu. Nah, jadi tidak ada pemaksaan dan tidak ada ketika mengakui kemudian ditetapkan jadi tersangka, tidak seperti itu. Apakah memang betul sampean melakukan ini dengan dia posisi menangis? Enggak. Di sebelah saya sudah ada Pak Bowo dan juga Ibu Fitri, orang tua dari korban D ya. Saya harus samarkan di sini karena masih di bawah umur, begitu. Pak Bowo, Bu Fitri, terima kasih banyak waktunya untuk fakta dan berkenan untuk kami wawancara hari ini. Sebelumnya mungkin saya mau menanyakan keadaan korban sendiri saat ini seperti apa? Anak saya Bu, kalau secara fisik memang alhamdulillah sehat, biasa, tapi secara mentalnya cukup terganggu semenjak ada rame-rame ini. Anak saya bingung, kenapa banyak orang, kenapa saya dibawa ke sana, kenapa saya dibawa ke sini, terus kenapa saya tidak sekolah. Saya sempat sampaikan tanggal merah nak libur, tapi dia buka HP, tidak merah ibu di HP, kenapa saya tidak sekolah, seperti itu. Keputusan tidak sekolah itu? Keputusan tidak sekolah itu semenjak keluarnya surat keputusan dari PGRI Kecamatan Baito, Ibu. Yang ini salah satunya siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan. Izin saya tujuan ke kamera ya, Bu ya. Oke, ini jadi PGRI dari Kecamatan Baito ini mengirimkan langsung ke Bapak Ibu atau melalui siapa? Surat ini dikirim ke grup sekolah, ke semua, kemudian ini ditujukan ke tembusan ke Polsek Pak ya. Yes. Polsek. Okay. Iya, ke kantor-kantor. Jadi di sini ada 3 poin ya. Yang pertama adalah mereka menyatakan mogok belajar untuk tingkat sekolah TK, SD, SMP di Kecamatan Baito gitu, mulai tanggal 21 Oktober ya Bu ya. Yes. Sampai ada keputusan minimal penangguhan penahanan. Poin kedua ini siswa yang bermasalah dan menjadi saksi dikembalikan kepada orang tua masing-masing atau dikeluarkan, dan sekolah sekecamatan Baito ini tidak boleh ada yang menerima siswa tersebut. Jadi karena poin kedua ini. Iya. Jadi kan kami merasa ada penolakan luar biasa dari PGRI ini kecamatan. Oke. Pak Bowo, mungkin saya ke Bapak. Pertama kali ya orang tua, mungkin Pak Bowo sendiri menerima informasi dari korban bahwa ia sudah mengalami kekerasan di sekolah. Ini seperti apa awal mulanya? Saya bukan menerima informasi. Anak ini tidak pernah memberikan informasi kepada orang tuanya bahwa sudah terjadi itu. Hanya di hari Jumat itu, pada saat saya mau mandikan untuk berangkat sholat Jumat, disitulah baru saya ketahui bahwa ada bekas luka di paha belakangnya. Mohon maaf Pak, mungkin bisa dijelaskan itu lukanya luka lebam kah atau seperti apa Pak Bowo? Nah, pada saat saya dapat itu Bu, luka satu garis lurus itu ada yang bagian ujung itu masih bengkak berair itu. Yang saya duga kemungkinan besar itu bekas
pukulan atau sejenisnya. Bapak pada saat itu menduga atau sang anak ini sebenarnya sudah pernah bercerita terlebih dahulu bahwa sempat mungkin dipukul dan lain sebagainya? Anak tidak pernah cerita. Nggak pernah sama sekali ya? Oke, sampai pada akhirnya Bapak sempat tanyakan itu? Akhirnya setelah saya dapatkan itu, saya panggil ibunya. Ibunya coba tanya anakmu ini sudah dipukul orang. Coba tanya dengan jelas. Akhirnya ibunya yang bertanya. Oh, ibu akhirnya yang bertanya ya? Didampingi Bapak juga berarti? Oke, gimana waktu itu Bu? Kan pada waktu itu kan mandi, sholat Jumat mandi, terus karena saya desak, dia cuma menangis, dia hanya menangis, tidak bisa bicara. Saya lanjutkan pakaikan baju, kemudian saya dudukkan di atas meja di kamar, saya di depannya, saya tanyakan, kan saya panggilnya Mas ya, kembar Mas. Saya bilang, Mas, sayang enggak sama ibu? Iya, sayang ibu. Mas senang kali lihat kalau ibu sedih? Tidak. Kalau memang Mas sayang sama ibu, coba ceritakan betul-betul kenapa luka di pahanya Mas ini kenapa. Di situ dengan sambil menangis dia sampaikan, aku dipukul mamanya Alfa, Bu Supri. Iya, kenapa kamu dipukul? Aku tidak selesai menulis. Dipukul pakai apa? Pakai sapu. Itu dikonfirmasi nama yang lain, lain atau temannya atau ininya, dia bertahan di satu nama itu. Satu nama. Saya apa guru ini mungkin? Bukan. Apa teman ini? Tidak. Terus saya tanya, siapa teman-temanmu yang masih ada yang kira-kira lihat pada saat kejadian? Dia sebutlah beberapa nama. Mohon maaf, sebelum saya meneruskan ya, itu kan artinya di hari Jumat itu tanggal 26 betul ya? Nah kan informasinya kejadian di tanggal 24 Pak Bowo. Di tanggal 24 sore malam mungkin ya, atau di tanggal 25-nya itu Bapak Ibu belum tahu ada luka di situ atau seperti apa? Karena ini kan ada jeda 2 hari ya, baru setelah itu orang tua mengetahui. Anak saya sembunyikan memang, dia tidak sampaikan ke saya. Jadi wacana di luar yang mengatakan bahwa anak saya melapor itu tidak benar. Kami sore itu, saya memandikan sore, saya mau gosok belakangnya, dia sempat menjingkit gitu, sakitan. Jangan keras-keras Bu. Saya bilang, kenapa ini digosok biar bersih? Saya gosok. Dia lari, jangan keras-keras, sakit. Saya siram badannya, saya perhatikan ada bekas merah kehitaman gitu kan. Saya tanya, kenapa ini? Dia menghindar ya. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa bagaimana? Bekasnya ada, ini bekas kenapa? Pada saat itu dia sampaikan, aku jatuh sama papa. Pada saat itu bapaknya tidak di rumah, masih di kantor, jadi oke lah nanti bapaknya pulang saya konfirmasi. Nah, begitu besoknya itulah di hari Jumat itu dimandikan, masuk Jumat, dan itulah yang bapaknya yakin ini bukan luka jatuh. Jadi itulah yang tadi sempat disebutkan ya, bahwa ada statement jatuh bersama papa ya. Itu kan juga sempat beredar juga ya Bu ya, bahwa korban ini sempat menyebut bahwa awalnya sempat bilangnya jatuh di sawah gitu ya, tapi ternyata ibu yakin betul bahwa itu nggak jatuh di sawah. Bekas lukanya tidak jatuh, makanya saya juga curiga, saya tidak yakin karena dia sebut saya jatuh sama papa karena memang sering pergi sama papa. Itu lukanya segaris di kedua paha, segaris begitu, lecet, kemerahan, dan ada bagian yang memar juga ada. Ada ya, ada. Itu bagian ujung. Bu, tapi informasi yang kami terima ini kan dari sekolah menyebutkan bahwa ternyata Ibu Supriyani ini berbeda kelasnya dengan korban ya, informasinya. Korban ini di 1A, kemudian juga Ibu Supriyani ini di 1B. Ini seperti apa yang diterima oleh pihak keluarga informasinya? Sepengetahuan saya itu sudah lama memang sebelum kejadian ini sering memang anak saya itu menyampaikan bahwa ibu yang biasa masuk Bu Supri. Karena kan biasa wali kelasnya itu Ibu Lilis, kalau ada urusan keluar selalunya dititip ke Ibu Supri yang bersebelahan dan juga sama-sama kelas 1. Iya. Respon keluarga seperti apa jika memang pihak sekolah begitu ya menyebutkan bahwa ternyata di hari itu Ibu Supri ini tidak masuk sama sekali, informasinya ke kelas korban gitu ya, yang ada di situ Ibu Lilis, dan itu terkonfirmasi. Bu Lilisnya juga menyebut bahwa ia mengajar di kelas 1A, tidak ada yang bermasalah juga di situ di hari itu. Karena ya kalau misalnya pun ada yang bermasalah pasti satu sekolah mengetahui, sementara di hari itu tidak. Respon dari Bapak Ibu sendiri seperti apa? Ya, kalau terkait itu mungkin itu hak pembelaannya mereka. Yang jelas kami dari awal
hanya mau mencarikan keadilan buat anak-anak. Kalau memang anak-anak ini mendapat perlakuan yang seperti itu, Mbok yo legowo mengakui dan legowo juga menyampaikan bahwa memang perlakuan itu dilakukan. Itu awal memang yang kami minta. Mohon maaf, pada saat itu mediasinya sudah berapa kali dilakukan, Pak Bowo? Mereka berupaya bertemu itu dengan Pak Desa, dengan Pak KS tadi itu awal mula datang. Pak Kepala Sekolah ya? Pak Kepala Sekolah awal mula datang dan saya menyampaikan bahwa saya mempertanyakan maksud dan tujuannya. Pak KS pun menyatakan bahwa maksud dan tujuannya berkaitan dengan persoalan ini karena yang bersangkutan sudah mengakui bahwa dia sudah berbuat. Setelah dia sampaikan seperti itu, saya bertanyalah ke yang bersangkutan dalam hal ini Bu Supriyani. Apakah memang betul sampean melakukan ini dengan dia posisi menangis? Dia mengangguk, iya. Iya. Jadi ada pengakuan itu? Iya. Ada. Sempat disebutkan oleh Ibu Supriyani pada saat itu, apa yang mendorong dirinya melakukan itu, kekerasan itu? Permasalahan apa mungkin yang terjadi? Kami tanya dia tidak menjawab. Nggak menjawab. Hanya menangis. Cuman ya. Hanya menangis. Itu semua pada saat mediasi keberapa, Ibu? Di sini ingat? Mungkin sebelum saya membuat laporan resmi itu kan sempat dimediasi oleh Bapak Kapolsek. Ya, sebelum mediasi itu saya minta petunjuk ke Bapak Kapolsek. Sarannya Bapak, kita atur dulu lah ini semua baik-baik. Dipanggil lah Bu Guru itu dipanggil, kita ketemu. Tapi pada saat itu tidak ada pengakuannya, bahkan ada bentuk kayak intimidasi ke anak saya, bilang saya tidak pernah pukul apa dan segala. Silakan dibuktikan kalau memang ini, makanya saya buat laporan itu. Nah setelah buat laporan itu, datanglah itu beberapa hari kemudian datanglah bersama Pak KS itu. Nah, setelah itu di situ kan dia mengaku dengan Pak KS itu, dia mengangguk mengiyakan. Nah, kami sudah berpeluk, sudah dia dia peluk saya, dia bilang Ibu minta maaf, saya minta maaf, saya minta maaf. Saya kasih duduk, saya bilang Ibu sesama manusia sudah sewajarnya kita saling memaafkan. Kemudian setelah itu datang lagi bersama Pak Kepala Desa. Yang bersangkutan suami korban sempat menyodorkan amplop memang. Kemudian suami saya sampaikan, kenapa seperti itu? Kita ini teman, bukan seperti itu yang saya... Ini menyodorkan amplop maksudnya isinya? Saya nggak tahu, karena langsung dibentak sama suami saya. Apa-apaan begitu itu. Loh Ran, kenapa begitu? Jadi kami merasa bagaimana ya, kok dipandangnya dari situ. Bukan seperti itu, bentuk penyelesaian seperti itu yang kami mau. Bu, saya ingin konfirmasi satu hal ya. Ini kan juga rasanya perlu ditanyakan oleh ke Bapak Ibu karena memang sudah beredar luas informasinya. Informasi yang kami terima adalah ada upaya pada saat mediasi pihak keluarga korban dari Bapak Ibu ini meminta sejumlah uang ya untuk sebagai ganti rugi seperti itu, sekitar kurang lebih 50 juta rupiah. Nah ini konfirmasinya seperti apa? Bisa saya konfirmasi terkait itu fitnah yang sangat-sangat luar biasa. Tidak pernah kami meminta sedikit pun. Bahkan pada saat ditawarkan sudah saya tolak. Ditawarkan oleh? Apa istilahnya, ada amplop tadi itu saya bertanya apa itu, jangan yang begitu-begitu, meskipun saya tidak tahu apa yang ada dalam isinya. Seperti itu. Jadi tidak ada pembahasan masalah nominal atau pembahasan masalah, tidak. Angka 15 juta, kemudian juga di rumah sini sampai pada akhirnya 50 juta itu tidak pernah. Tidak pernah mendengar sama sekali Bang. Di rumah sini itu cuma datang minta maaf dan jawaban kami cuma. Tapi sebenarnya Pak Bowo dengan dengan si guru ini ya, dengan keluarganya mungkin ya, ini sebenarnya hubungannya seperti apa? Memang sebelumnya sering berinteraksi kah atau seperti apa? Saya kebetulan waktu masih main-main di komunitas motor itu saya sama-sama suami dari Ibu Supriyani. Mungkin terakhir ya Bapak Ibu, ada yang ingin disampaikan dengan adanya kejadian ini? Karena memang kita ketahui proses persidangan juga masih terus berlangsung. Mungkin juga ditambahkan bukti apa yang mungkin sudah dikantongi oleh pihak keluarga sehingga memastikan bahwa yang dikatakan oleh pihak keluarga bahwa Ibu Supriyani ini diduga melakukan kekerasan ini bukan sekedar tuduhan biasa, tetapi keluarga juga memiliki bukti. Silakan. Kalau harapan kami hanya berharap mudah-mudahan ini cepat selesai dan
hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, untuk diterima di sosial, itu segera dipulihkan. Itu saja harapan kami. Baik, terima kasih banyak Pak Bowo, Bu Fitri atas waktunya sudah berkenan kami wawancara. Sekali lagi, sehat selalu. Terima kasih. Saya Kita juga temukan berterima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Di sebelahnya sudah ada kuasa hukum dari Ibu Supriani, Pak Samsudin. Bang Samsudin, terima Ya, kasih baik. waktunya untuk fakta ya. Ya, terima kasih, Bu. Kita tahu bahwa kasus ini ternyata mendapat perhatian yang luar biasa dari masyarakat. Iya. Kemarin setelah sidang saya juga turut mengikuti ya, ternyata banyak sekali yang turun di jalan begitu. Itu sidang dakwaan ya kemarin ya, Ya, pembacaan kemarin ada dakwaan. Nah, setelah itu langkah dari kuasa hukum seperti apa, Bang Sam? Ya, langkah dari kami yaitu yang pertama adalah mencari dan mempersiapkan juga alat bukti lah. Terus yang selanjutnya bahwa alat-alat bukti ini termasuk saksi-saksi juga kami sudah persiapkan. Oke. Ya, kami sudah persiapkan, termasuk salah satunya juga adalah saksi ahli. Jadi yang kami fokuskan adalah sebenarnya gini. Ini kan di dalam dakwaannya kan dituduh melakukan suatu perbuatan pidana. Yang pada akhirnya bahwa pengakuan Ibu Supriani ini tidak ada melakukan kekerasan. Jangankan kekerasan, menyentuh anak pun ini dia tidak menyentuh. Karena di tanggal 24, 25 ini kan ya dia kan mengajar di ruangan sebelah di kelas 1B. Nah, anak ini ruangannya di kelas 1A. Di hari itu sama sekali tidak ada interaksi antara korban dan juga Ibu Supriani? Nggak ada. Di tanggal 26 ini baru ada Ibu Lilis memerintahkan menyampaikan sama Ibu Supriana. Setelah itu dia minta tolong untuk ke kelas 1A. Setelah ke kelas 1A, tapi ini kan sudah terjadi nih. Di tanggal 26 nih. Ya. Berarti sudah ada interval waktu. Nah, kan pelaporannya juga kan di tanggal 26. 24, 25 ini tidak ada kegiatan. Pada saat di 25, si anak ini pulang, orang tuanya si ibu ini memandikan si anak ini. Disitulah dia lihat ada luka. Jadi di luka itu baru ketahuan di tanggal 25? Di tanggal 25. 25 itu tapi korban ini masuk sekolah? Masuk. Dan bertemu Ibu Supriani juga? Bertemunya enggak? Enggak ketemu Nggak ya? bertemu. Jadi yang janggalnya nih gini, bahwa anak ini tidak pernah ketemu sama sekali. Kedua, ada rentan waktu. Kenapa pada saat memandikan anak di tanggal 24 nggak dilihat ini luka? Nanti di tanggal 25 baru dilihat ada luka. Nah, begitu orang tuanya bertanya, luka ini karena kenapa? Ternyata anak ini menjawab bahwa dia terjatuh di sawah bersama dengan orang tuanya. Nah, lantas kemudian berubah lagi. Anak ini menyebut bahwa Ibu Supriani yang memukul. Nah, sementara di sekolah itu sendiri, antara sekolah dengan polsek ini kan baku berhadapan. Cuma memisahkan cuma jalan saja. Nah, ini kan begini. Kalau ketika terjadi tindak pidana sama anak ini, kan bapaknya ada di polsek. Kan gampang aja dia tinggal menyeberang. Pak, saya habis dipukul. Bang, maaf, saya potong. Yang berkaitan dengan ada yang mengetahui itu tadi, informasi yang beredar ini dari pihak pelapor sudah ada saksi yang kemudian ini melihat. Ini seperti apa tanggapan dari kuasa hukum? Jadi saksi yang mereka ajukan. Ini satu kelas dengan korban? Iya, atau? satu kelas. Okay. Keterangan yang satu dan yang satu berbeda. Satu modelnya bagaimana dia ini tempatnya melakukan, satu juga tempatnya melakukan beda. Jadi tidak ada kesamaan. Terus yang kecurigaan kami lagi ini, tempat kejadiannya TKP-nya ada di Baito. Di Baito ini kan ada puskesmas. Kenapa mengambil visum di puskesmas Palangga? Ini kan suatu tanda besar buat kami juga. Atau tidak sekalian lebih baik ambil di rumah sakit. Di visum itu dia cuma menyebutkan lukanya. Tetapi di dalam visum itu tidak menyebutkan ini luka apa. Apakah dia luka bakar atau luka kena benda tajam atau benda tumpul. Nah, ini juga nanti kami minta kepada yang mulia Majelis Hakim yang menangani perkara ini agar di dalam pemeriksaan ini untuk dokternya yang memeriksa ini untuk dihadirkan. Informasi yang beredar, Bang Sam, ini RJ, Restoratif Justice kan memang tidak bisa dilakukan begitu ya, karena memang sudah 5 kali mediasi, ternyata tidak menemukan titik temu ini. Ya, Restoratif Justice itu harus mengakui kesalahan. Sementara yang Ibu ya? Dia tidak mau. Dia tidak mau bahwa itu dia melakukan. Kemarin sempat juga sih di pengadilan kami sempat untuk melakukan itu, untuk melakukan perdamaian antara kedua belah pihak. Hanya keburu waktu. Begitu kami sudah sebentar di dalam lagi diskusikan, Majelis Hakim telah buka sidang, sehingga perdamaian itu tidak terjadi. Pak istrinya Pak Ibu Supriani ini biasa loh cucikan motornya Pak orang tuanya pelaku. Orang tua korban. Orang tua korban. Ini makanya kemarin saya coba berpikir lagi jalan sampai begitu.
kok bisa ya dilakukan kayak gitu? Padahal ini orang biasa kamu suruh, kan? Logikanya kita sudah sering suruh orang, kok bisa ya kita perbuatan dia begitu. Baik, Bang Sam, terima kasih banyak atas Terima waktunya. kasih. Tentu kita harapkan Bu Supriyani ini bisa mendapatkan keadilan seadil-adilnya ya, Insya Allah. seperti apa yang sudah diperjuangkan oleh Bang Sam dan juga mungkin keluarga. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kita temukan fakta selanjutnya. Saya bersama dengan Pak Sana Ali yang merupakan Kepala Sekolah dari SDN 4 ya Pak ya. Iya. Pak Sana Ali, saya ingin tanyakan, satu, guru Anda Iya. saat ini kan terlibat dalam kasus kekerasan begitu ya. Benar, Bu. Yang diketahui oleh pihak sekolah sejauh ini apa? Yang saya tahu sejauh ini memang benar-benar ini kasus saya tidak membenarkan. Bagaimana Anda yakin? Saya coba cross check ke guru-guru saya, memang hari itu tidak pernah ada kejadian. Kemudian Bu, di sini kalau ada kejadian ya, jangankan pemukulan sampai berdarah, kita menegur siswa atau ada siswa yang berkelahi di antara mereka, kemudian kita panggil masuk kantor, itu berkerumun luar biasa itu. Langkah dari pihak sekolah sejauh ini seperti apa? Langkah pertama pada waktu itu adalah saya mencoba membawa ibu guru saya ini untuk mempertemukan dengan orang tua korban. Tetapi waktu itu tidak ada titik temu. Informasi yang kami terima, informasi ada yang melihat. Ada yang melihat bahwa Ibu Supriyani pada saat itu betul melakukan kekerasan. Saya menanyakan kepada siswa itu ya, tapi juga kayaknya mereka tidak memberikan jawaban yang pasti. Bahkan pernah ditanya ya tentang tempat kejadian. Dari dua saksi itu mereka menunjuk tempat yang berbeda. Yang satu itu menunjuk tempat ini, tempat duduknya itu korban. Yang satunya menunjuk tempat bukan di meja itu, meja sebelah. Tapi masih di kelas yang sama? Masih di kelas yang sama. Oke, apa yang dilakukan? Kalau tadi kan sudah ada mediasi Ya. selama kasus ini berjalan ya. Ya. Kedepannya Pak, ini seperti apa dukungannya Ke depan Ibu Supriyani? harapan saya supaya Ibu Supriyani mudah-mudahan segera bebas dari persoalan ini. Saya harapkan dia kembali bertugas sebagaimana biasanya. Oke, baik. Ya. Kekerasan yang diakibatkan oleh apa? Ya, kalau dari visum tumpul. Tumpul ya. Setelah ditetapkan P21 dan juga ditahan, Supriyani akhirnya dilakukan penahanan sepekan setelah ditahan oleh pihak kepolisian. Apa yang kemudian ini menjadi pertimbangan pihak kejaksaan dan juga hakim? Saat ini saya sudah berada di Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, pemirsa, dan akan menemui Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Kita akan temukan faktanya. Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, Pak Ujang Sutrisna, sudah berada bersama saya saat ini. Pak Ujang, terima kasih. Ya. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berbicara mengenai kasus guru honorer Supriyani ya, Pak, ini kan sedang ramai diperbincangkan. Tapi pertama-tama saya mungkin ingin tahu terlebih dahulu, berkas ataupun juga laporan masuk ke kejaksaan ini per tanggal berapa, Pak Ujang? Kejaksaan menerima SPDP ya sejak tanggal 7 Juni 2024. 7 Juni, Iya. itu awal ya Pak ya? Awal mulai diketahuinya adanya kasus ini. Proses setelahnya itu yaitu ada di ranahnya penyidik Polsek Baito di bawah Polres Konawe Selatan. Dari bukti-bukti dan juga saksi yang sudah memang diperiksa di awal itu ya Pak ya. Kemudian penetapan tersangka Supriyani yang diketahui oleh pihak kejaksaan ini di tanggal berapa Pak Ujang? Penetapan tersangka oleh penyidik Polsek Baito ya, tanggal 10 Juli 2024. 10 Juli artinya 10 Juli dari 7 Juni ke 10 Juli kurang lebih 1 bulan ya? Lebih dari 1 bulan. Ya, jadi mereka menetapkan tersangka. Sampai akhirnya ditetapkan P21 itu di tanggal berapa Pak Ujang? Dan di tanggal 26 September dinyatakan lengkap oleh jaksa. Telah Artinya memenuhi formil dan materinya. pada saat itu pertimbangan oleh kejaksaan ya untuk kemudian ini menetapkan kasus dugaan penganiayaan yang kemudian dilakukan oleh guru honorer Supriyani ini apa Pak Ujang? Termasuk juga mungkin bisa disebutkan bukti-bukti dan juga keterangan saksi yang menguatkan mungkin. Ya,
jaksa keyakinan saat itu ya. Di situ ada keterangan saksinya, gitu ya. Visum juga dari dinas sosial ya mengenai pendampingan untuk anak juga. Dari visum itu diterangkan yang diterangkan oleh dokter dari BUD UPTD Puskesmas Kecamatan Palangga ya, mengatakan ada luka memar dan lecet Di bagian mohon maaf ya di paha bawah, paha bawah kaki belakang berarti ya? kaki belakang ya. Kaki belakang. Dan disebutkan tidak itu mungkin dugaannya kekerasan yang diakibatkan oleh apa? Ya kalau dari visum tumpul ya. Kalau dari ketentuan puskesmas ini memang bisa dijadikan barang bukti ya visumnya. Artinya hanya sekelas puskesmas ini mengeluarkan hasil visum itu juga ya, bisa bisa. disertakan Selama ya. ini bisa. Tidak perlu dari rumah sakit atau mungkin. Selama ini bisa kan mereka kan dokter. Oke, saksi-saksinya mungkin keterangannya seperti apa, Pak Ujang? Nanti dibuka di persidangan. Oke, tapi memang ada saksi yang melihat secara langsung atau bagaimana? Nanti dibuka persidangan lah itu. Ya. Oke. Bukti yang kemudian sudah diserahkan oleh pihak kepolisian ke kejaksaan ini, apa saja Pak Ujang? Ada pakaiannya, ya batik ya, kan batik. Dan juga sapu ya, sapu apa yang ijuk itu, sapu ijuk. Oke. Ada informasi juga pihak kejaksaan ini memang melakukan penangguhan penahanan ya, Pak Ujang ya? Iya betul. Kenapa? Ya untuk ini aja Pak, mempercepat juga ya karena beliau itu ini sebenarnya kewenangannya di pengadilan kan sudah dilimpahkan. Kemudian saya juga ikut menjamin ketua pengadilan agar diminta ini ditangguhkan. Terima kasih banyak Pak Ujang atas waktu dan juga pandangannya. Ya, Tentu masyarakat berharap untuk penyelesaian dari kasus guru honorer Supriyani ini diperoleh seadil-adilnya. Ya, gitu ya. tentu kami pun berkomitmen ya dengan profesionalisme kejaksaan ya. Saya sendiri yang langsung terjun ya, yang jadi penuntut umumnya. Kita cari yang terbaik ya. Saya akan yang terbaik bagi penegakan hukum yang menimpa Ibu Supriyani ini. Dari hasil penelusuran tim fakta, pihak Ibu Supriyani dalam hal ini sekolah maupun juga tim kuasa hukumnya semuanya meyakini bahwa Ibu Supriyani sama sekali tidak melakukan apa yang seperti dituduhkan. Dalam hal ini adalah melakukan kekerasan terhadap salah satu muridnya. Mereka bahkan memiliki sejumlah bukti dan juga saksi yang siap bersuara di dalam persidangan. Sementara itu, dari pihak korban, orang tua korban hingga saat ini masih terus meyakini bahwa keterangan ataupun juga statement dari anaknya ini bisa dipercaya ataupun juga betul-betul terjadi, di mana orang tua korban menyebut bahwa anaknya terluka bukan karena terjatuh di sawah, melainkan betul-betul mengalami kekerasan dari sekolah. Keduanya pun membantah bahwa sempat meminta sejumlah uang untuk menutup kasus ini. Di sisi lain, pemirsa, Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan menyebut telah melakukan penangguhan penahanan dan mereka pun menyebut akan melakukan dan menyelesaikan kasus ini sebaik mungkin berangkat dari penangguhan penahanan yang kemudian ini sudah terjadi beberapa waktu lalu. Saksikan terus fakta setiap hari Senin pukul 20 waktu Indonesia Barat, hanya di TV One.